Seperti biasa kita akses ke halaman website dengan alamat www.guru.kemdikbud.go.id/sertifikasi pendidik. Cukup login satu kali saja dengan menggunakan email belajar ID. Lalu pilih menu sertifikasi pendidik. Kita akan masuk ke modul 1, pembelajaran mendalam, dan asesmen umum. Dengan subtopik 4 unit, yang dikerjakan selama maksimal 8 hari. Ketika kita sudah memulai mengerjakan, maka modul yang lain tidak akan bisa dibuka. Harus diselesaikan semua terlebih dahulu materinya, sampai muncul tanda checklist hijau. Pada subtopik, merancang pembelajaran berdiferensiasi materinya cukup banyak. Dalam deskripsi nanti akan disematkan link materinya. Pada di akhir materi, kita akan mendapati soal latihan pemahaman sebanyak 10 soal. Soal 1 dari 10. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru, kecuali jawabannya, guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Soal 2 dari 10. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditori. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali, jawabannya, peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi, seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Soal 3 dari 10. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali, jawabannya, guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Soal 4 dari 10. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah? Jawabannya, guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Soal 5 dari 10. Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya. Sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah? Jawabannya, Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding guru. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama selama proses belajar. Soal 6 dari 10. Seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun, beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah? Jawabannya, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Soal 7 dari 10. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. 2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. 3. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. 4. Guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Alur tahapan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan belajar adalah? Jawabannya, nomor urut 4, 3, 2, lalu 1. Soal 8 dari 10. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran adalah? Jawabannya, menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut,
Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Soal 9 dari 10. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah? Jawabannya, merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Soal 10 dari 10. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Kondisi kelas. 3. Kebutuhan guru dan kepala sekolah. 4. Lingkungan sekolah. Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran adalah? Jawabannya, nomor 1 dan 2. Latihan pemahaman ini tidak berpengaruh terhadap penilaian PPG, hanya saja bisa jadi sebagai bahan latihan sebelum ujian akhir UTBK. Berikut ini soal refleksi sesuai pengalaman dalam menerapkan pembelajaran di sekolah. Sebelum mengakhiri sesi pada topik ini, ekspresikan pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Ceritakan bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak Ibu guru, sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Jawabannya. Tahapan awalnya kita perlu mengenal karakter para murid yang akan kita berikan pembelajaran, lalu buat tujuan dan konten yang sesuai kebutuhan mereka. Lalu dalam proses pembelajaran dibuatkan kelompok sesuai minatnya, dengan target penugasan membuat sebuah proyek produk yang mereka sukai senangi. Sehingga akan ada motivasi tambahan dalam mengerjakannya, dan sebagai guru akan terus memonitoring dan aktif membantu mereka jika mendapati kendala dalam proses pembelajarannya. Jadi inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakomodasi perbedaan individual siswa dalam proses pembelajaran. Ini berarti guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar masing-masing siswa. Tujuannya adalah agar semua siswa, terlepas dari latar belakang dan kemampuannya, dapat mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Untuk pembahasan topik materi PPG, menerapkan pendekatan teaching at the right level, lalu apa saja soal latihannya, dan soal refleksi yang akan muncul. Bisa disimak pada video selanjutnya ya. Sekian informasi tentang modul 1 pembelajaran berdiferensiasi, semoga bisa bermanfaat untuk para Bapak Ibu guru peserta PPG.